Assalamualaikum sahabat seputar Islam. Setan dan jin merupakan makhluk Allah yang ingkar. Mereka memiliki tipu daya yang sangat hebat yang bertujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk ini digambarkan memiliki kekuatan yang besar untuk menumbangkan keimanan seorang muslim. Dikisahkan bahwa setiap harinya mereka membawa pasukan untuk menggoda manusia agar bermaksiat. Meskipun terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan serta tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Dengan mengetahui kelemahannya, diharapkan kita semua dapat bertahan dari tipu daya dan godaan setan. Berikut 6 hal yang dapat melehakan setan dan jin. Pertama, orang yang soleh. Kelemahan pertama setan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis ketika setan berdialog dengan Allah, yang artinya iblis. Berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal saleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. Kedua, ketangguhan Imam Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu khulafaur rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpasan dengan Umar, maka mereka memilih jalan lain. Mereka tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar betul-betul menjunjung tinggi agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh dan kokoh. Hal ini membuat setan ketakutan dan lari terbirit-birit. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut sekali kepadamu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Ternyata tidak hanya kepada Umar saja, jin dan setan ini juga takut dengan orang beriman yang betul-betul menjaga keimanannya. Ketiga, setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah, sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dikatakan, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Keempat, tidak bisa melewati batas langit. Setan dan jin memang bisa bergerak cepat terbang layaknya malaikat, namun mereka tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika dipaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula jin tidak dapat tahu dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang ramal dan dukun adalah kebohongan yang hakiki. Kelima, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Setan dan jin juga tidak bisa memasuki ruangan atau rumah yang ditutup dengan nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, "Tutuplah pintu dengan nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan pernah membuka pintu yang telah terkunci dengan menyebut nama Allah." Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian dengan menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan ketika tidur matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Keenam, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mujizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan sehingga semuanya akan bekerja sesuai perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran berikut ini, Quran Surah Sa'ad ayat 36 dan ayat 38. "Kemudian kami tunjukkan kepadanya angin yang menghembus dengan baik menurut kemana saja yang ia kehendaki, dan kami tunjukkan kepadanya semuanya setan-setan ahli bangunan penyulam dan setan lain yang terikat dalam belenggu." Quran Surah Sa'ad ayat 36 dan 38. Mujizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan, "Berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahnya." Itulah 6 kelemahan jin dan setan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari gangguan jin serta setan yang terkutuk.